Kehidupan tanaman dimulai ketika matahari muncul. Tidak seperti Anda yang masih rebahan, ketika matahari muncul, tumbuhan memulai proses fotosintesis. Daun punya bagian bernama stomata. Stomata ini banyak ditemui di bagian bawah daun. Stomata ini akan terbuka ketika kadar air banyak dan akan tertutup jika kadar air sedikit. Jika stomata ini terbuka, maka mereka bisa menyerap karbon dioksida untuk bahan fotosintesis. Stomata juga berfungsi sebagai bagian untuk melepaskan uap air dan juga oksigen hasil fotosintesis. Setelah karbon dioksida diserap lewat stomata, mereka akan diarahkan menuju bagian mesofil. Air yang diserap melalui akar juga akan disebarkan ke area mesofil ini melalui pembuluh daun floem. Dan klorofil banyak ditemukan di lapisan mesofil ini. Setelah saya cari tahu, mesofil punya dua lapisan. Lapisan seperti spons yang terdiri dari sel-sel yang tersusun tidak padat dan punya banyak ruang di antara mereka. Ruang ini yang memfasilitasi pergerakan karbon dioksida di daun dan juga sebagai tempat pergantian antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan lapisan palisade yang terdiri dari sel-sel yang berbentuk seperti pilar-pilar ini. Meskipun sama-sama mengandung klorofil, proses fotosintesis lebih mungkin terjadi di lapisan palisade dibandingkan lapisan spons. Setelah melewati bagian spons, karbon dioksida akan diserap ke bagian palisade. Lapisan palisade ini berada di permukaan atas daun agar bisa menangkap cahaya matahari dengan maksimal, dan sel-sel palisade ini merupakan pusat dari fotosintesis. Di bagian dalam sel-sel palisade ini tersusun banyak kloroplas. Kloroplas merupakan organ di mana fotosintesis terjadi. Dan di dalam kloroplas ini terdapat tumpukan-tumpukan tilakoid yang di sekelilingnya terdapat cairan stroma. Tilakoid ini merupakan mesin fotosintesis. Tilakoid terdiri dari lumen tilakoid dan selaput tilakoid. Di seluruh permukaan selaput tilakoid ini tersusun beberapa struktur protein yang berperan dalam proses fotosintesis. Setelah saya cari tahu lagi, ada dua tahap fotosintesis. Tahap pertama terjadi di bagian fotosistem 2 ini untuk menghasilkan oksigen. Fotosistem 2 ini punya dua zona, dan di setiap zona terdapat pusat reaksi, di mana molekul air yang diserap oleh tilakoid akan disimpan di bagian lumen. Klorofil yang ada di fotosistem 2 ini merupakan varian klorofil yang akan menyerap gelombang cahaya dengan panjang gelombang kurang lebih 680 nanometer, yang akan disebut dengan klorofil P680. Sebenarnya, klorofil mendapatkan warna hijau karena memantulkan cahaya dengan gelombang warna hijau dan menyerap cahaya dengan gelombang warna lainnya. Ketika cahaya mengenai P680, maka dia akan tereksitasi dan melepaskan elektronnya. Terlepasnya elektron membuat P680 ini menjadi bermuatan positif, dan dia bisa mengembalikan kestabilan muatannya dengan mengambil elektron dari molekul air ini. Pengambilan elektron dari molekul air ini akan terjadi sebanyak 4 kali untuk melepaskan ikatan kovalen atom hidrogen dengan atom oksigen dari dua molekul air ini. Terlepasnya ikatan kovalen antara oksigen dengan hidrogen akan menghasilkan proton hidrogen dan atom oksigen. Atom oksigen ini akan mengikat oksigen lainnya dan menjadikannya molekul O2. Molekul O2 ini merupakan produk sisa dari tahap pertama fotosintesis yang akan dikeluarkan lagi lewat stomata. Elektron yang dilepaskan dari P680 akan disalurkan ke plastoquinon. Plastoquinon akan mendapatkan dua elektron dari P680 yang tereksitasi tadi dan tentu saja akan membuatnya bermuatan negatif. Karena bermuatan negatif, maka dia akan menarik proton hidrogen dari stroma. Setelah itu, plastoquinon ini akan terlepas dari fotosistem 2 dan akan memberikan elektron tadi ke bagian cytokrom B6F dan juga akan melepaskan proton hidrogen tadi ke lumen tilakoid. Satu elektron dari plastoquinon akan disalurkan ke plastocyanin, dan satu elektron lainnya akan diberikan ke plastoquinon yang berada di stroma. Pemberian elektron dari fotosistem 2 ini akan terjadi lagi sampai plastoquinon yang berada di stroma punya dua elektron, dan tentu saja
karena bermuatan negatif, maka plastoquinon ini akan menarik proton hidrogen. Plastoquinon yang memberikan elektron ke cytokrom akan kembali lagi ke fotosistem 2 agar proses penyaluran elektron bisa terulang lagi. Dan plastoquinon dari stroma ini akan masuk ke membran tilakoid untuk membantu penyaluran elektron di cytokrom B6F lainnya. Elektron dari cytokrom B6F yang diberikan ke plastocyanin akan dibawa menuju fotosistem 1. Di fotosistem 1 ini terdapat 3 zona, dan di setiap zona juga terdapat pusat reaksi, di mana varian klorofil yang berada di sini akan menyerap gelombang cahaya dengan ukuran kurang lebih 700 nanometer, yang akan disebut dengan klorofil P700. Jika P700 ini terkena cahaya, maka dia akan tereksitasi dan akan melepaskan elektronnya. Berbeda dengan P680, untuk menstabilkan muatannya kembali, P700 akan mengambil elektron dari plastocyanin. Elektron yang dilepaskan oleh P700 akan disalurkan ke 3 protein besi sulfur ini, yang kemudian akan disalurkan ke ferredoxin, dan kemudian disalurkan ke enzim ferredoxin NADP reductase atau FNR. Enzim FNR ini akan menjadi katalis untuk merubah koenzim NADP yang ada di stroma. NADP akan menerima 2 elektron dan 1 proton hidrogen yang akan merubahnya menjadi NADPH yang merupakan singkatan dari, ya ampun, ini bacanya gimana ini? Nikotinamida adenina dinukleotida fosfat. Seluruh proses untuk menghasilkan NADPH bisa disebut dengan reaksi bergantung cahaya atau light dependent reaction. NADPH ini merupakan salah satu komposisi untuk tahap kedua fotosintesis. Komposisi lainnya adalah ATP. ATP akan diproduksi di ATP sintase, di mana proton hidrogen dari lumen akan menjadi penggerak ATP sintase ini. Proton hidrogen akan masuk dan berputar bersama bagian F0, dan ketika proton hidrogen ini keluar dari bagian F0, maka dia akan menjadi energi penggerak pada bagian F0. Dan ya, pergerakannya memang memutar seperti ini, seperti kincir air. Terputarnya F0 juga akan memutar batang tengah, yang akan menggerakkan bagian F1 untuk menggabungkan ADP dengan fosfat dari stroma, untuk menghasilkan ATP. Setelah 2 komposisi ini tersedia, maka tahap kedua fotosintesis akan terjadi, di mana CO2 di awal rangkuman akan terpakai. CO2 akan berinteraksi dengan RUBP yang merupakan singkatan dari, ya, Anda bacalah sendiri ini, yang akan dikatalisasi oleh enzim Rubisco dan akan menghasilkan 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat ini kemudian akan dikatalisasi dengan ATP dan juga NADPH. Hasil dari katalisasi tersebut adalah gliseraldehyde 3-fosfat, ADP, fosfat, dan NADP. Ketiga molekul ini akan kembali lagi untuk menjadi katalis untuk menghasilkan NADPH dan juga ATP. Mungkin Anda bertanya, kenapa membutuhkan sebanyak 6 G3P? Karena 5 G3P ini akan digunakan lagi untuk menghasilkan RUBP, agar bisa bereaksi lagi dengan CO2. Seluruh proses ini bisa disebut dengan siklus Calvin atau Calvin cycle. Dan 1 G3P ini akan menjadi bahan awal pembentukan glukosa. Dan ya, kita akan butuh 1 G3P lagi. 2 G3P hasil dari siklus Calvin ini akan melalui proses katalisasi lagi, yang ya bisa Anda lihat sendiri. Sebenarnya biologi dan kimia bukan subjek yang cukup saya kuasai. Fisika juga sih. Jadi kalau ada anak biologi atau anak kimia, kalau saya ada salahnya tolong dibenerin gitu kan. Dan hasil dari katalisasi tadi adalah glukosa. Ya sebenarnya selain glukosa masih ada proses pembentukan fruktosa, tapi karena rangkuman ini sudah kepanjangan, mungkin dengan glukosa saja sudah cukup gitu kan. Glukosa dan fruktosa ini merupakan karbohidrat, dan karbohidrat ini adalah hasil dari tahap kedua fotosintesis. 2
Dua tahap fotosintesis pada tumbuhan tadi adalah penunjang hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Oksigen dari tahap pertama fotosintesis digunakan untuk pernapasan hewan dan manusia. Dan glukosa pada tahap kedua berperan untuk pertumbuhan tanaman. Dan tentu saja, pada beberapa tanaman, sisa dari glukosa ini akan disimpan dalam bentuk buah. Dan ya, karena video ini cuma rangkuman, kalau saya ada salahnya tolong dibenerin di kolom komentar gitu kan.